Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bawaslu. Buah pepaya disimpan di atas bata, dikupas satu untuk berbuka puasa. Izinkan saya menyampaikan mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta untuk sahabat Bawaslu yang tercinta. Check it out. Mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta itu merujuk pada Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, terutama pada pasal 3 ayat 1 huruf B. Nah, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar peserta itu adalah Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan bisa juga dieksekusi oleh Panwascam, tetapi harus melalui mandat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Penyelesaian sengketa antar peserta dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat. Nah, sengketa antar peserta pemilihan ini biasanya terjadi ketika ada peristiwa pada tahapan penyelenggaraan pemilihan yang mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta lainnya. Misalnya pada tahapan kampanye ada APK yang ditempatkan pada satu lokasi, kemudian ditutupi oleh APK peserta lainnya. Nah, itu berpotensi menimbulkan sengketa antar peserta pemilihan. Kemudian bisa juga lokasi kampanye yang berdekatan, padahal oleh KPU misalnya sudah diatur lokasi kampanye, tapi ada yang melakukan pelanggaran sehingga lokasi kampanye berdekatan. Itu juga berpotensi untuk menimbulkan sengketa antar peserta. Pada posisi itulah kemudian ada pihak atau peserta pemilihan lainnya yang merasa dirugikan. Nah, dengan demikian, kalau terjadi peristiwa tersebut, salah satu peserta yang dirugikan itu bisa melaporkan langsung kepada Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Bawaslu Provinsi. Nah, kalau kemudian melapor kepada Panwascam, punya kewenangan menangani sengketa tersebut. Bentuknya bisa berupa laporan atau laporan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, laporan secara tertulis itu menggunakan form PSP 19. Kemudian kalau laporan sudah disampaikan, seyogyanya Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Kota bisa menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan itu pada tempat peristiwa di hari yang sama. Jadi langsung. Namun jika tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama karena sesuatu hal, misalnya letak geografis yang jauh, sulit terjangkau, kemudian komunikasi yang sulit, atau suatu keadaan yang menyebabkan Bawaslu dan jajarannya tidak bisa memberikan keputusan karena satu keadaan tertentu, maka keputusan itu paling lama 3 hari sejak dilaporkan. Nah, kemudian biasanya dalam sengketa antar peserta atau dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu dalam posisi pasif. Tetapi kalau ada peristiwa yang menyebabkan sengketa antar peserta, semisal APK yang saling menutupi dan lain sebagainya, dan itu diketahui langsung oleh jajaran pengawas, maka jajaran pengawas bisa langsung membuat keputusan atau bisa menyelesaikan sengketa di tempat peristiwa. Ada satu hal yang penting yang saya tekankan dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta, yaitu ketika proses penyelesaian sengketa antar peserta, maka yang diprioritaskan atau yang diutamakan adalah
melakukan musyawarah mufakat. Jadi titik tekannya adalah musyawarah mufakat. Nah, pada saat musyawarah mufakat, yakni mempertemukan kedua belah pihak pada tempat kejadian peristiwa, lalu kemudian kedua belah pihak itu diajak untuk bermusyawarah mufakat. Nah, kalau terjadi kesepakatan atau ada titik temu, maka titik temu tersebut atau kesepakatan tersebut itu dicatatkan dalam formulir model PSP 21. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota maupun Panwascam itu menindaklanjutinya dengan membuat putusan. Putusan yang dilakukan oleh Panwascam terutama itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Setelah itu baru putusannya dibacakan, kemudian disampaikan kepada para pihak yang bersengketa. Jadi sederhananya begini, ketika terjadi sengketa antar peserta yang dilaksanakan dengan musyawarah acara cepat, maka langkah-langkahnya sederhananya begini. Kalau ada pemohon, baik tertulis maupun lisan, periksa permohonannya atau periksa jenis perkaranya. Kalau dia masuk kategori sengketa antar peserta, maka petugas Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Kota itu kemudian langsung mengunjungi tempat kejadian peristiwa. Kalau memungkinkan ketika itu langsung ke TKP. Nah, kalau tidak memungkinkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa itu bisa dilakukan paling lambat 3 hari 3 hari setelah permohonan disampaikan. Nah, tapi kalau bisa langsung ke tempat peristiwa, maka langsung ke tempat peristiwa, kemudian memeriksa bukti-bukti di lapangan ya, kemudian mengajak mereka para pihak yang bersengketa itu untuk bermusyawarah mufakat. Kalau terjadi kesepakatan, maka tuangkan dalam berita acara kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka ditindaklanjuti dengan membuat putusan. Jadi kata kuncinya dalam musyawarah acara cepat ini adalah musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak terjadi atau tidak ada titik temu, maka ditindaklanjuti dengan putusan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Panwascam. Saya kira itu yang paling penting yang harus kita sampaikan, realisasikan nanti ketika peristiwa sengketa antar peserta itu terjadi. Sekian, terima kasih dari saya. Cegah, awas, tindak. Bawaslu Kalbar unggul. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam Bawaslu.